Yang kita sebut sebagai masalah dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kondisi terjadinya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ketika kita berharap sesuatu, namun harapan itu tidak menjadi kenyataan, tidak bisa terwujud, maka itu kita sebut sebagai masalah. Jadi kalau masalah matematis di sini adalah soal matematika. Soal matematika yang tidak dengan segera kita punya ide atau gagasan bagaimanakah menyelesaikannya. Itu yang kita sebut sebagai masalah. Jadi kita sering mendengar pengalaman adalah guru yang paling baik. Jadi kita akan belajar menggunakan pengalaman-pengalaman pakar para matematikawan ketika mereka berhadapan dengan masalah. Dan ide-ide ini sudah diuji dengan penelitian. Jadi Sonfeld 1980 dari pengalaman pemecahan masalah, dari penyelesaian soal, para matematikawan mengembangkan strategi-strategi pemecahan masalah yang konsisten dan bermanfaat. Ya, bisa kita manfaatkan dalam berlatih. Berlatih memecahkan masalah atau memang dalam kondisi ujian atau kompetisi dalam menyelesaikan soal. Sebagian besar siswa tidak sadar atau tidak menggunakan strategi-strategi tersebut. Jadi banyak strategi yang sebenarnya sudah kita lakukan tapi tidak menyadarinya. Atau mungkin Anda pernah mengalami hal seperti ini. Anda menyelesaikan soal tidak bisa, udah Anda coba berkali-kali tapi tidak bisa. Namun ketika Anda cek bagaimanakah penyelesaian soalnya, oh gitu. Ya, kok nggak kepikiran ya? Atau Anda sudah mengarah ke sana, tapi belum sampai di sana. Jadi strategi-strategi tersebut termasuklah itu dalam strategi pemecahan masalah yang nama kerennya disebut sebagai heuristik oleh Polya dan Allen Sonfeld. Ya. Strategi pemecahan masalah secara kreatif itu adalah suatu proses dan bisa dipelajari dan dipraktekkan. Jadi itu tidak suatu hal yang seperti trik main sulap yang hadir begitu saja. Jadi diharapkan kita belajar dan berlatih pemecahan masalah itu. Polya dan Allen Solveig, ya, Polya dan Allen Solveig mengajukan pemecahan masalah yang terdiri dari 4 langkah. Ya, sangat mirip langkah-langkahnya. Ada memahami masalah, kemudian ada merencanakan pemecahan masalah, kemudian menyelesaikan atau melakukan rencana, kemudian mengecek hasil. Begitu langkah-langkah yang diajukan oleh Polya. Sedangkan oleh Soundpad mirip juga. Ya, understand di sini dia mengganti dengan kata analisis, kemudian merencanakan diartikan sebagai desain atau mendesain. Kemudian desain ini bukan langkah terpisah oleh Allen Solveig, tapi di seluruh proses pemecahan masalah dia ada desainnya itu. Jadi bukan langkah terpisah langkah kedua ini kalau menurut Allen Solveig. Kemudian kata-kata kunci menurut yang ini yang membuat gambar ini, saya mengambil gambar ini dari Google, datanya atau sumbernya itu oleh penulisnya. Meski memang ada bagian-bagian yang belum dimuat sebenarnya. Tapi secara garis besar, ide atau gagasan Polya bagaimana dalam proses memecahkan masalah sudah ada di sini. Dimulai dengan memahami, merencanakan, kemudian menjalankan rencana atau solve, kemudian cek. Memahami masalah dengan cara bagaimana? Baca kalimat per kalimat. Ya, kemudian nyatakan soal itu. Ya, nyatakan soal itu apa yang diketahui dan apa yang ditanya, kemudian bagaimana keterkaitan mereka. Ya, jadi di sini udah masuk analisis seperti yang disampaikan oleh Allen Sonfeld. Kemudian think about your thinking. Ya, pikirkan bagaimana cara Anda berpikir atau pikirkan apa yang sedang Anda pikirkan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan matematika ini disebut oleh metakognitif. Sudah
banyak dibahas dalam riset-riset. Kemudian retell the story, ceritakan kembali soalnya itu. Jadi ini nggak mesti kita lakukan semuanya ketika berhadapan dengan masalah. Dalam melakukan pemecahan masalah atau menyelesaikan soal yang rumit, kita harus fleksibel dan dinamis. Kemudian merencanakan bisa dengan menggambar diagram, bisa membuat tabel, kemudian mencari pola, kemudian membuat daftar yang sistematis, kemudian bekerja dari belakang, kemudian ini guess and check. Kita menduga, kemudian membuktikannya, kemudian mengeceknya. Kemudian rencana tadi kita jalankan, kita gunakan data-data yang diketahui untuk mencari yang tidak diketahui. Kita fokus dengan yang dicari tersebut. Kemudian ulas dan merefleksikan itu apabila tidak berjalan rencananya dengan baik. Apabila soalnya belum bisa kita kerjakan, coba ulas kembali, kemudian refleksikan. Kemudian cek, mengecek di sini, atau Polya lebih sering menyebutnya dengan looking back, melihat kembali. Kita melihat kembali untuk keakuratannya, penalaran secara logis kita gunakan, kemudian coba kita kerjakan ulang, atau coba kita kerjakan dengan cara yang lain, kemudian coba kita bekerja mundur. Kemudian cek juga apakah memang sudah terpenuhi apa yang diminta itu. Jadi idenya Allen Solveig begitu juga, mirip seperti itu. Idenya Allen Solveig dikembangkan dari idenya Polya itu sendiri sebenarnya. Keduanya mereka adalah matematikawan. Kemudian oleh Allen Solveig, dia mengajukan strategi-strategi yang banyak dilakukan atau diterapkan ketika menyelesaikan soal. Ya, sama seperti yang disampaikan tadi, ada menggambar diagram, kemudian ini lebih spesifik dia, si Allen Solveig ini. Kalau ada parameter bilangan bulat, hitung kasus-kasus khusus untuk menemukan pola. Kemudian, berikan bukti dengan kontradiksi atau kontrapositif. Kembangkan masalah yang mirip dengan variabel lebih sedikit. Sederhanakan soalnya, kemudian selesaikan. Metode kita menyelesaikan soal yang sederhana itu dan juga hasilnya itu terapkan ke keseluruhan, ke soal aslinya. Begitu kira-kira maksudnya si Allen Solveig ini. Kita akan membicarakan 7 soal. Ketujuh soal ini adalah soal olimpiade, dan soal olimpiade yang masih mudah, masih tingkat dasar, tapi sebagian udah ada yang tingkat lanjut. Ya, kita akan membicarakan strategi ini dalam pembahasan soal olimpiade itu. Dan saya juga akan membicarakan atau share pengalaman saya dalam mengerjakan soal itu. Ini KSN tingkat kabupaten 2020. Ya, tahun lalu. Coba kita lihat soalnya. Ada fungsi fx sama dengan 3 kali s kurang 1, s kurang 2 per 2 ditambah s kurang 2, s kurang 3 per 2 dikurang 2 kali s kurang 1 kali s kurang 3. Ditanya F20. Ditanya ketika si X-nya diganti 20. Ini belum masalah. Ini belum masalah matematis. Kenapa? Kita udah langsung punya ide bagaimana menyelesaikannya. Caranya gimana? Tinggal ganti X-nya dengan 20. Tinggal ganti X-nya dengan 20. Kemudian kita sederhanakan. Kemudian kita proseskan begitu. Kita ganti X-nya dengan 20, 20 kurang 1, 19, 20 kurang 2, 18, demikian sampai seterusnya. Ya, kita tidak butuh skill-skill yang advance di sini. Ya, soalnya sangat sederhana sekali, tapi ini udah soal olimpiade. Ini Olimpiade Sains Kabupaten, kalau mulai tahun 2020 namanya KSN, Kompetisi Sains Nasional. Kalau sebelum-sebelumnya namanya OSN.
Kalau dia masih tingkat kabupaten disebut OSK, kalau dia tingkat provinsi disebut OSP. Ya, ini soalnya. Misalkan fungsi fx sama dengan 2x kurang 1 dan gx sama dengan akar 2. Ditanya fgx sama dengan 3, maka x-nya berapa? Coba dari antara Anda, apakah sudah langsung mendapatkan gagasan bagaimana menyelesaikan ini? Silakan. Fungsi GX-nya Pak dikasih masuk ke FX tuh Pak. Oke, terima kasih Berarti Septian. Ya, itu ada si GX yang dibicarakan fgx. Ganti aja gx itu dengan akar x. Nah, jadi ini bukan masalah. Ini belum masalah matematis karena kita udah langsung punya ide bagaimanakah menyelesaikannya. Ya, begini dia persis seperti yang disampaikan oleh Septian tadi. Ganti aja si gx itu dengan bentuk dari gx itu sendiri, yaitu akar x. Jadi fgx sama dengan 3. Ditanya x-nya. Fgx ganti aja si gx dengan akar x. Kemudian cek fungsi f. Fungsi f itu 2x kurang 1. Sekarang x-nya ganti dengan akar x. Ya, berarti jadi 2 akar x kurang 1. Sama dengan 3. Kemudian kita lakukan penyederhanaan, simplification, akar x sama dengan 2, kedua ruas tadi dibagi 2, kemudian kedua ruas kita kuadratkan sehingga kita dapatkan x sama dengan 4. Sekarang coba kita beralih ke soal berikut. Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2011. Ini tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga berarti tipe yang lebih lanjut. Dia udah lebih rumit. Misalkan f suatu fungsi yang memenuhi fxy sama dengan fx per y untuk semua bilangan real positif x dan y. Jika f 100 adalah 3, maka f10 adalah titik-titik. Ketika saya pertama sekali berhadapan dengan soal ini, saya belum mempunyai ide secara langsung bagaimana menyelesaikannya. Belum punya ide secara langsung. Artinya soal ini udah termasuk masalah matematis bagi saya. Kalau saya melakukan dengan pendekatan Allen-Solveig dan Polya, maka saya mulai dengan menganalisis soalnya tentunya. Ya. Jadi saya analisis apa yang dibutuhkan soal, kemudian berusaha untuk mendapatkan feel atau rasa. Kemudian menganalisisnya dengan melihat apa yang diketahui dan ditanyakan, apakah yang diketahui itu dan yang ditanyakan itu masuk akal, terus kenapa yang diketahui fx y sama dengan fx per y. Semestinya biar lengkap soalnya ini harus kita definisikan tidak sama dengan 0. Jadi kita harus definisikan tidak sama dengan 0 untuk membatasi bahwa ini selalu terdefinisi. Ya, jadi boleh kita nyatakan ulang soalnya itu fxy ada fungsi fxy sama dengan fx, kembali ke fungsinya dibagi y. X-nya positif, y-nya positif. X dan y itu adalah bilangan real. Kemudian F100 sama dengan 3, F10 berapa? Saya mencoba mencicipi soalnya, merasakan soalnya, mendapatkan feel. Artinya kalau kita ambil X dan Y, X-nya 1, Y-nya 100, maka kalau kita masukkan ke informasi yang diberikan, bentuk yang ekuivalen, maka F1 per 100 sama dengan 3. Artinya saya bisa dapat F1, yaitu 300. Nah, saya sekarang melakukan penjelajahan, eksplorasi. Saya membangun subtujuan. Soalnya kan F10. F10. Kemudian diketahui di sana data atau informasi F100. Kemudian diketahui kalau fungsi yang di kiri itu fxy, boleh kita ambil x-nya berarti 10 dan y-nya 10. Nah, F100 sama dengan 3. Saya terapkan yang diketahui itu. Ya, saya ambil x-nya 10, y-nya 10. Nah, ketika saya terapkan fxy sama dengan fx per y,
X-nya 10, Y-nya 10, ternyata saya dapatkan F10 per 10. Kemudian karena udah diketahui F100 sama dengan 3, maka dengan sedikit penyerahan saya dapat F10 sama dengan 30. Maksud saya hanya sekedar menjelajah, ternyata saya udah langsung dapat soalnya. Nah, itu dia. Jadi ketika saya mengerjakan soal ini, pertama sekali saya nggak ada gagasan langsung bagaimanakah menyelesaikan soalnya. Namun ketika saya melakukan eksplorasi, wah ternyata sangat mudah. Ternyata sangat mudah. Sama sekali tak ada perhitungan yang sulit. Hanya saja bagaimana kita eh, melakukan analisis, kemudian melakukan penjelajahan dengan membangun subtujuan, itu yang dibutuhkan di sini. Sekarang kita ke Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2006. Ini mirip dengan yang tadi, fxy sama dengan fx tambah y. Di ruas kiri fungsi, di ruas kanan fungsi, sama-sama bentuknya tidak lengkap. F7 diketahui sama dengan 7. Ditanya F49. Ya, saya pertama sekali berhadapan dengan soal ini tidak ada langsung ide khusus atau strategi khusus bagaimanakah menyelesaikannya. Ya, sama kayak yang tadi, saya mencoba mendapatkan feel, menganalisis soalnya dengan cara memasukkan nilai khusus. Ya, nilai khusus di sini karena di sini 49, kemudian diketahui di sana F7, saya bermain-main, tanda kutip, bermain-main dengan bilangan 7. 49 itu kan 7 kali 7. Berarti kalau saya buat persamaan yang ekuivalen, saya memasukkan nilai khusus tadi ke sini, berarti F7 kali 7 sama dengan F7 tambah 7. Saya bermain dengan nilai khusus tadi. Kemudian saya juga menempatkan kondisi yang ekuivalen. Kemudian melakukan kombinasi-kombinasi. Jadi 7 kali 7, F7 kali 7 sama dengan F7 tambah 7. Sesuai dengan persamaan fungsinya. Padahal F7 tambah 7 itu adalah F14. Kemudian 14 itu boleh dipahami sebagai perkalian 7 dengan 2. Perkalian 7 dengan 2. Saya konsisten bermain dengan 7. Ya, karena data 7 diketahui, F7 diketahui. F7 kali 2 berdasarkan ini tadi persamaan fungsinya itu sama dengan F7 tambah 2. Sehingga boleh kita pahami bahwa itu adalah F9. Nah, kita sederhanakan menjadi F9. Nah, 9 itu 3 kali 3. 3 kali 3. Kemudian berdasarkan persamaan fungsinya itu bisa dibuat jadi F3 tambah 3. F6. F6. F6 kali 1. 6 bisa dipahami sebagai 6 kali 1. Kemudian F6 kali 1 itu sama dengan F6 tambah 1 sesuai dengan persamaan fungsinya. Dan 6 tambah 1 itu 7. Ya, jadi F7 berarti sama dengan F49. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, demikian seterusnya sama dengan F49. Berarti F7 sama dengan F49. Padahal F7 di sini adalah 7. Ya, jadi selesai. Begitu dia. Kemudian kita berhadapan dengan Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2003. Misalkan F1 fungsi yang memenuhi F1 per X ditambah 1 per X, F negatif X sama dengan 2X. Fungsinya tidak secara gamblang, sama kayak yang tadi. Karena ada di sana F1 per X, kemudian F negatif X. Kalau kita mau mencoba Fx, mencoba Fx, maka sulit mencarinya. Kemudian diketahui X itu tidak sama dengan 0 dan itu adalah bilangan real. Ditanya F2. Oh begini, ketika saya berhadapan dengan soal ini sebelum-sebelumnya, ini ketika saya masih baru tamat dari kuliah, saya menemukan soal seperti ini sangat sulit. Saya rasa ketika tamat kuliah S1 dulu. Kemudian saya mencoba, kemudian saya mendapatkannya. Itu ketika saya membahas soal SBMPTN. Kemudian ketika saya membina Olimpiade,
membina Olimpiade, soal yang mirip saya temukan, yaitu ini. Jadi soal yang mirip dengan ini udah pernah saya kerjakan. Jadi proses berpikir saya sebelum mengerjakan soal ini mirip-mirip dengan yang saya tulis di sini. Ya. Ketika saya berhadapan soal Olimpiade Sains Kabupaten 2003 ini, saya tidak memiliki masalah. Bagi saya ini bukan soal yang non rutin. Ini adalah soal rutin. Ini soal biasa. Ya. Tapi kalau dulu ketika saya berhadapan pertama sekali dengan soal ini, tapi konteksnya bukan dalam soal Olimpiade, tapi soal SBMPTN, saya merasa sulit. Ya, proses berpikirnya seperti ini saya artikan. Ditanya di sini F2. Ya, kembali saya mencoba mendapatkan feel dengan memilih nilai khusus. 2 itu boleh saya artikan sebagai kebalikan dari setengah. Kenapa harus kebalikan? Karena di sana ada 1/X. Kemudian 2 itu juga boleh diartikan sebagai lawan dari negatif 2. Kenapa harus membicarakan lawan? Karena di sana ada negatif X. Kemudian saya kembali melakukan penjelajahan. Jadi melakukan penjelajahan termasuk juga mulai dari analisis soalnya sampai di bagian apa namanya itu, di bagian menyusun desain. Kalau di Polya bukan menyusun desain namanya, menyusun rencana. Ya, jadi kalau saya masukkan nilai khusus tadi, maka F1/X berarti X-nya ganti dengan setengah. Maka kita akan dapatkan F2 ditambah 2 dikali F negatif setengah. 2 kali setengah, 1. Begitu kalau misalnya saya ganti X-nya dengan setengah. Kemudian ketika saya ganti X-nya dengan negatif 2, maka kita akan dapatkan F negatif setengah ditambah negatif setengah dikali F2 sama dengan negatif 4. Di sini kita berusaha mengkaitkan semua data-data yang diketahui dengan yang ditanyakan. F2 kan begitu. Kemudian kita masukkan tadi nilai-nilai khusus. Nah, ini udah memberikan gambaran ke kita bahwa ini tidak lain adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Variabelnya di sini F2 dan F negatif setengah. Artinya kalau saya bisa menghapus F negatif setengah, maka kita akan bisa dapat F2. Kita akan dapat F2. Kalau terhapus F negatif setengahnya. F negatif setengah bisa kita eliminasi, bisa kita hilangkan dengan mengali persamaan yang kedua ini dengan 2. Sehingga kita dapatkan 2 kali F negatif setengah ditambah negatif F2 sama dengan negatif 8. Seandainya kita kurangkan, ini dengan ini, maka dia habiskan begitu. Sehingga kita dapatkan F2 tambah F2 jadi 2F2. Ini tadi kan kurang. F2 dikurang negatif F2 menjadi 2F2. 1 dikurang negatif 8, 9. F2 sama dengan 9/2 atau 4,5. Jadi gampang saja. Kemudian kita beralih ke Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi OSP tahun 2004. Misalkan F sebuah fungsi yang memenuhi Fx kali Fy dikurang Fxy sama dengan X tambah Y. Untuk setiap bilangan bulat X dan Y, berapakah nilai F 2004? Nah, coba kita dapatkan feel-nya. Kemudian lihat di sana ada membicarakan bilangan bulat. Bilangan bulat X dan bilangan bulat Y. X elemen Z, Y elemen Z. Perhatikan tadi nasihat dari Allen Solveig. Kalau dia berbicara dengan bilangan bulat, langsung saja ambil kasus-kasus khusus. Ya, saya mencoba mendapatkan feel-nya dengan mengambil X-nya 1, Y-nya 2. Maka kalau itu yang saya lakukan, maka kita akan dapatkan ini. Nah, kalau F1, F2 dikurang F2 sama dengan 3.
Masukkan ke persamaan fungsinya. Kemudian kita bisa melakukan penjelajahan seperti yang saya lakukan ketika menyelesaikan soal ini. 2004 itu boleh diartikan sebagai 1 kali 2004, boleh juga 2 kali 1002, 2004, boleh juga 4 kali 501. Jadi saya kembali melakukan penjelajahan, saya masukkan pasangan berurutan 1 2004, X-nya 1, Y-nya 2004. Jadi ketika saya berhadapan dengan soal ini, memang soal ini betul-betul masalah matematis. Saya tidak langsung dengan segera punya ide bagaimanakah menyelesaikannya. Nah, sekarang kalau kita lakukan penyederhanaan, kita lakukan pemfaktoran, F2004. F2004 kita keluarkan sehingga kita dapatkan F2004 dikali F1 kurang 1 sama dengan 2005. Artinya apa? Kalau saya punya ide bagaimanakah menyelesaikan F1 atau mendapatkan F1, maka soal ini sudah selesai. Jadi subtujuannya di sini adalah mencari F1. Kemudian 1 itu boleh diartikan sebagai 1 kali 1. Nah, 1 kali 1. Kita lakukan penjelajahan dengan pasangan berurutan 1 kali 1. Pasangan berurutan 1-1 ya. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti kalau kita terapkan ke persamaan fungsinya, F1 kali F1 dikurang F1 sama dengan 2. Berarti F1 kuadrat dikurang F1 sama dengan 2. Nah, saya lakukan penyederhanaan. Anda boleh bekerja dengan menggunakan pemisalan, misalkan F1 itu jadi T kuadrat dikurang T sama dengan 2. Tapi kalau langsung pun nggak masalah, biar lebih efisien. Kalau udah terbiasa, langsung bisa diselesaikan kan begitu. Nah, difaktorkan, kita dapatkan F1 kurang 2 kali F1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi F1 2, F1 1. Ada dua nilai F1 yang mungkin. Kalau misalnya diambil F1 sama dengan 2, maka udah bisa saya selesaikan soal yang tadi. F1. F1-nya kita ambil 2, berarti F2004 2 kurang 1, 1 berarti F2004 2005. Saya udah dapat nilai F2004 2005. Apakah kalau misalnya kita ambil F1-nya sama dengan 1, boleh? Nah, coba kita cek. Siapa tahu F2004 dia memberikan dua nilai. F1 kurang 1. Andai kita ambil yang F1 sama dengan 1, berarti 1 kurang 1, 0. F2004 dikali 0 sama dengan 2005. Berarti kalau kedua ruas dibagi 0, akan muncul tidak terdefinisi, berarti itu bukan solusi. Berarti ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Jadi fix jawabannya di sini adalah 2005. Kemudian kita membicarakan Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat provinsi tahun 2009. Ya, ini betul-betul udah advance dia, tingkat lanjut. Suatu fungsi f, z suatu fungsi f memetakan z dengan ki. Z itu simbol dari bilangan bulat, ya, singkatan dari Zahlen, bahasa Jerman itu untuk menyatakan bilangan bulat. Kemudian ki itu menyatakan bilangan rasional. Jadi si Z ini bulat. Kembali, langsung ingat lagi yang dibilang oleh Alan Solveig. Kalau dia berbicara bilangan bulat, ya tidak akan lari. Ambil saja nanti beberapa kasus khusus. Ki itu bilangan rasional, jadi dimungkinkan hasilnya itu berupa pecahan nanti. Berupa pecahan. Fx tambah 1 sama dengan 1 tambah Fx per 1 kurang Fx. Lagi-lagi kita bekerja dengan fungsi yang tidak secara eksplisit atau secara gamblang. F2 diketahui sama dengan 2. Berapakah F 2009? Pembuat soal Olimpiade sering bermain dengan angka di tahun Olimpiade itu. Ya, ini Olimpiade tahun 2009, ditanya F 2009. Soal-soal sebelumnya udah kita temukan yang seperti itu ya. Jadi saya mencoba melakukan analisis
Saya mencoba mendapatkan field, saya mencoba memasukkan nilai-nilai khusus. Tapi yang pertama sekali saya lakukan setelah menganalisis apa yang diketahui dan yang ditanya di sini adalah menyederhanakannya. Ini fx tambah 1. Saya buat lebih sederhana. Gimana kalau ini langsung di fx-kan saja? Kan mudah. Kalau ini jadi fx, maka ruas kanannya menjadi 1 ditambah fx kurang 1 per 1 dikurang fx kurang 1. Artinya, data yang tadi itu, F2009, itu akan menjadi 1 tambah F2009 dibagi 1 dikurang F2009. Sorry, yang tadinya F2009 tadi menjadi 1 ditambah F2008 per 1 dikurang F2008. Kemudian, seperti yang tadi udah kita bicarakan, coba lakukan, dapatkan feel-nya dengan mencoba nilai-nilai khusus. Ya, misalnya kita membicarakan F2 yang sama dengan 2 itu. Ya, kita terapkan F2 yang sama dengan 2 itu ke persamaan fungsinya. Kita bisa dapatkan F1, yaitu sepertiga. Kemudian F1 sama dengan, terapkan lagi. Ini persamaannya. Kita dapatkan persamaan yang ekuivalen. 1 tambah F0 per 1 kurang F0 sama dengan sepertiga. F1 udah kita dapat tadi sepertiga. Nah, F0 bisa didapat negatif setengah. Hal yang sama saya lakukan ke F3, F4, F5, F6. Saya lakukan penjelajahan di sini. Begitu saya mengerjai soal ini. Saya melakukan penjelajahan. Kemudian saya dapatkan data seperti ini. Coba lihat ini udah saya buat list. Ya, seperti tadi di awal udah dibicarakan, salah satu strateginya memecahkan soal adalah membuat daftar yang sistematis. F0 sama dengan negatif setengah, F1 sama dengan sepertiga, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan negatif 3, F4 sama dengan negatif setengah, F5 sama dengan sepertiga, F6 sama dengan 2. Ditanya F2009. Nah, kita menyusun daftar yang sistematis. Kita coba tadi kasus-kasus khusus. Kalau dia bilangan bulat, langsung aja cari kasus-kasus khusus. Kemudian susun daftar yang sistematis. Lihat polanya berulang. Setelah negatif setengah, sepertiga. Setelah sepertiga, 2. Setelah negatif 3, negatif setengah. Setelah negatif setengah, sepertiga, 2. Demikian seterusnya. Artinya, seandainya ditanya F7, udah bisa kita cek. Setelah 2 apa? Setelah 2 negatif 3. F7 berapa? Kita jawab negatif 3. Negatif 3. Nah, kalau kita membuat daftar seperti itu sampai dengan F2009, kan sangat merepotkan. Jadi, kita membangun subtujuan atau subgoal. Misalkan F0 itu U1, F1 itu U2, F2 itu U3, F3 itu U4, F4 itu U5. Berarti kalau diminta F2009 berarti U2010. Kenapa? Ini selalu selisih 1. 01, 12, 23, 34, demikian seterusnya. Kemudian, kalau saya tadi tertarik melihat F6 atau U7, bisa tinggal saya cek 2. Namun saya membangun proses berpikir. Saya sederhanakan masalahnya. Saya buat subtujuan. Anda yang diminta itu U7 atau F6, saya mencari dengan cara lain. Ya, ini ada 4 unsur, 4 elemen yang selalu berganti-ganti. Yang 4 elemen itu yang berganti, berulang terus. Ya, yang berulang terus. Urutan 4 elemen itu yang selalu berulang. Jadi saya bagi 7 dengan 4. Saya sudah menduga ini berarti sisa pembagian 7 dengan 4, maka itu urutan yang dimaksud. Nah, saya bagi 7 dengan 4. Kenapa 7? Karena saya sedang mencari U7. Saya sudah tahu, saya sudah pegang kalau U7 itu 2. Biasa saya cek di list. Namun saya melakukan pendekatan dengan cara lain. Saya mau mencari F6 atau U7 itu dengan ide yang lain, dengan perhitungan. Ya. Jadi kalau 7 dibagi 4 itu memberikan hasil 1, tapi sisa 3. Maka saya bilang seperti ini.
Eh, Kalau diminta U7, sama itu dengan U3. Urutan ketujuh sama dengan urutan ketiga. U1, U2, U3. Betul 2, betul 2. Nah, metode dan hasil yang tadi saya terapkan ke U2010. Urutan yang dibicarakan saya bagi dengan 4. Kenapa 4? Karena ada 4 elemen yang muncul secara berulang, secara periodik. Saya bagi dengan 4 2010, kemudian saya hanya melihat sisanya. Sisa itulah menjadi urutannya. Karena dia sisa 2, maka saya cek urutan kedua. Urutan kedua itu adalah sepertiga. Maka saya simpulkanlah F 2009 yang ditanyakan di soal itu adalah sepertiga. Nah, apabila Anda sudah terbiasa, boleh Anda menggunakan modulo. Apabila Anda sudah mengenal modulo atau kekongruenan yang sudah dipelajari di teori bilangan. Jadi demikian presentasi dari saya.